Halo anak-anak kelas 4, berjumpa kembali dengan Bu Isna. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, pastinya kalian masih ingat ya apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu teks visual itu apa? Iya, betul. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya atau cara penyampaian kepada orang lain itu menggunakan media yang dapat kita lihat. Nah, contohnya seperti gambar. Nah, gambar tersebut bisa kita lihat dengan indera penglihatan kita. Di gambar tersebut menggambarkan ada seorang nelayan yang sedang menjemur ikan. Oke. Oke anak-anak, selanjutnya adalah cara kita menemukan gagasan pokok. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selain kita belajar apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita juga sudah belajar mengenai cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang pertama itu kalian bisa membaca dengan cermat. Nah, kalian bisa membaca kalimat demi kalimat dalam paragraf yang ada pada sebuah teks dengan cermat. Yang kedua, kalian bisa menentukan kalimat utamanya. Nah, untuk menemukan kalimat utama adalah dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada sebuah paragraf di dalam teks. Oke anak-anak, nah biasanya di dalam satu teks itu terdapat beberapa paragraf. Berarti untuk kalimat utama dan kalimat penjelasnya juga ada beberapa. Nah, contohnya di dalam sebuah teks ada 4 paragraf, berarti di sana ada 4 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Oke anak-anak. Nah, untuk gagasan pokok ini terletak di awal paragraf. Nah, gagasan pokok yang terletak di awal paragraf itu disebut deduktif. Sedangkan yang terletak pada akhir paragraf itu disebut induktif. Dan gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf itu disebut campuran atau deduktif dan induktif. Oke, anak-anak bisa melihat contoh pada LKS aktivitas 3 di halaman 15. Oke, coba kita perhatikan bersama-sama. Di situ ada gambar seorang ibu sedang menjemur pakaian di bawah teriknya matahari. Mari kita baca bersama-sama ya. Oke, matahari adalah sumber cahaya dan energi bagi bumi yang bersifat panas. Sebagai bola gas yang berukuran besar, matahari mampu memberikan cahaya terang untuk bumi. Meski memiliki suhu yang panas, energi matahari sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Energi matahari bisa membantu tumbuhan berfotosintesis. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan yang memiliki daun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula atau glukosa pada tumbuhan.
Hasil zat sisa dari fotosintesis adalah oksigen yang dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernapas. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis akan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk adalah manusia. Oke anak-anak, dalam teks cerita tersebut menceritakan tentang manfaat energi matahari. Oke anak-anak, tadi kita sudah membaca sebuah teks tentang manfaat energi matahari. Oke, selain kita mengamati gambar yang ada pada teks tersebut, kita juga dapat mencatat hal-hal yang bisa kita jadikan panduan kita untuk mencari gagasan pokok. Contohnya seperti topik apa yang diangkat dari gambar tersebut. Terus yang kedua bisa juga apa yang diceritakan gambar tersebut. Nah, yang terakhir itu biasanya peristiwa apa yang mendukung dalam cerita tersebut. Oke. Mari kita belajar bersama-sama di sini untuk menentukan gagasan pokok dari teks yang sudah kita baca bersama tadi. Oke, nah seperti yang Bu Isna katakan tadi, selain mengamati gambar, kita juga dapat mencatat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti contohnya yang di sini, apa manfaat energi matahari? Nah, tadi apa saja manfaat energi matahari? Nah, yang pertama itu energi matahari bermanfaat bagi makhluk hidup. Oke. Nah, yang kedua, energi matahari membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, untuk jawaban yang pertama itu tadi berada di akhir paragraf. Sedangkan untuk jawaban yang kedua itu berada di paragraf terakhir. Tadi Bu Isna sudah menjelaskan sedikit, ketika gagasan pokok itu berada di awal itu dinamakan deduktif. Sedangkan gagasan pokok yang berada di akhir itu dinamakan induktif. Oke, selanjutnya kita akan mencari gagasan pokoknya. Nah, yang pertama, gagasan pokok dari paragraf pertama itu adalah energi matahari bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Oke anak-anak, pada paragraf pertama itu gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf. Jadi ini merupakan gagasan pokok induktif. Kita lihat yang kedua. Energi matahari bisa membantu tumbuhan berfotosintesis. Nah, pada teks bacaan tersebut, kalimat ini terdapat pada awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mengulang kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual atau teks yang bergambar. Oke anak-anak. Oke anak-anak kelas 4, hari ini kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang teks visual. Dan kita juga sudah belajar bersama mengenai gagasan pokok yang ada di awal paragraf itu yang dinamakan gagasan pokok deduktif, dan di akhir itu yang dinamakan gagasan pokok induktif. Oke anak-anak, Bu Isna cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini.
Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.